Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Dan masih bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang kesebangunan. Kali ini kita membahas tentang kekongruenan. Apa itu kekongruenan? Kekongruenan adalah kesamaan jenis bangun dari bentuk dan ukurannya antara dua bangun datar atau lebih, ya. Nah, dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwa dua buah bangun yang kongruen itu sudah pasti sebangun. Akan tetapi dua bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Artinya kongruen itu sudah pasti sama bentuk dan ukurannya, sedangkan sebangun itu bentuknya sama, ukurannya bisa berbeda. Bisa dipahami ya perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan ya. Selanjutnya, dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki panjang yang sama. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki besar yang sama juga. Nah, itulah yang dikatakan bentuk dan ukurannya sama, itu kongruen ya. Biar lebih jelas perhatikan penjabaran berikut. Misalkan di sini ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, kita ketahui bahwa AB itu 4 cm, kemudian BC adalah 6 cm. Kemudian kita akan menyesuaikan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama ada sisi AB. Nah, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi EF, maka sisi AB itu panjangnya akan sama dengan sisi EF, yaitu sebesar 4 cm. Bisa dipahami ya, panjangnya sama, persesuaian. Kemudian yang kedua ada sisi BC. Nah, sisi BC ini bersesuaian dengan sisi FG. Nah, maka sisi BC itu panjangnya akan sama dengan sisi FG. Nah, yaitu sebesar 6 cm, maka panjang FG itu sama dengan 6 cm juga ya. Selanjutnya ada sisi CD, itu bersesuaian dengan sisi GH, maka panjang sisi CD itu akan sama dengan panjang sisi GH, yaitu sama dengan sisi AB dan sisi EF ya, yaitu 4 cm. Dan yang terakhir ada sisi AD, itu bersesuaian dengan sisi EH. Maka panjang sisi AD itu akan sama dengan panjang sisi EH. Dan besarnya atau ukurannya itu sama dengan sisi BC atau FG, yaitu sebesar 6 cm. Bisa dipahami ya? Dari uraian di atas terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama ya. Sudah dibuktikan. Berikutnya kita akan bahas tentang sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama ada sudut A, ini bersesuaian dengan sudut E, maka sudut A itu akan besarnya sama dengan sudut E. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut F. Sudut B juga akan besarnya sama dengan sudut F. Selanjutnya sudut C bersesuaian dengan sudut G pun sama ya. Sudut C akan sama besar dengan sudut G. Terakhir ada sudut D, itu bersesuaian dengan sudut H.
pun sama, yaitu sudut D besarnya akan sama dengan sudut H. Nah, itulah ya uraian dari kekongruenan dari dua buah bangun. Itu sama persis, tidak ada yang berbeda. Baik, biar lebih jelas perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada trapesium ABCD, kemudian ada trapesium EFGH. Nah, di sini diketahui panjang AB-nya 6 cm, kemudian BC-nya 9 cm, kemudian panjang FG-nya 4 cm, kemudian sudut H itu 65 derajat, kemudian EF-nya adalah X, kemudian panjang EH-nya adalah Y, dan sudut B-nya adalah Z. Nah, pertanyaannya adalah, jika trapesium ABCD dan EFGH kongruen, tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita akan coba menjawab. Perhatikan cara menjawabnya. Yang pertama, kita akan mencari tentang X-nya. X ini adalah sisi EF ya, yaitu sisi EF. Nah, maka sisi EF ini bersesuaian dengan sisi AB. Maka EF itu panjangnya akan sama dengan panjang AB, yaitu sebesar 6 cm. Maka panjang X atau nilai X itu adalah 6 cm. Bisa dipahami ya? Tinggal menyesuaikan saja sisi-sisi yang bersesuaian. Berikutnya Y. Nah, sisi Y ini adalah sisi EH. Nah, kita tuliskan di sini sisi EH. Nah, sisi EH ini bersesuaian dengan sisi BC. Nah, maka panjang EH ini akan sama dengan panjang BC, yaitu sebesar 9 cm. Bisa dipahami ya? Gampang, tinggal menyesuaikan saja sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian kita cari Z. Nah, Z itu adalah sudut B. Nah, sudut B ini besarnya atau bersesuaian dengan sudut H. Maka sudut B itu besarnya akan sama dengan sudut H, yaitu sebesar 65 derajat. Selesai. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, materi selanjutnya adalah kekongruenan pada segitiga. Nah, kalau tadi itu adalah kekongruenan pada bangun datar segi 4 ya. Sekarang kekongruenan pada bangun datar segitiga. Dua buah bangun datar segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Sama ya syaratnya seperti bangun datar tadi aslinya Maya. Yaitu yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki panjang yang sama. Kemudian yang kedua juga sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut itu sama besar. Nah, biar lebih jelas perhatikan uraian berikut. Misalkan di sini ada segitiga ABC dan yang kedua ada segitiga EFG. Nah, kita akan cari sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama ada sisi AB. Sisi AB ini bersesuaian dengan sisi EF, maka panjang sisi AB itu akan sama dengan panjang sisi EF. Berikutnya, panjang sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG, maka panjang sisi BC itu akan sama dengan panjang sisi FG. Berikutnya, sisi AC itu bersesuaian dengan sisi EG. Nah, maka panjang AC itu akan sama dengan panjang EG. Selesai ya, bisa ya. Selanjutnya kita akan cari sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama ada sudut A. Sudut A ini bersesuaian dengan sudut E. Maka besar sudut A itu akan sama dengan besar sudut E. Nah, selanjutnya sudut B itu bersesuaian dengan sudut F, maka besar sudut B akan sama dengan besar sudut F. Dan yang terakhir ada sudut C, itu bersesuaian dengan sudut G. Nah, maka besar sudut C akan sama dengan besar sudut G. Nah, itulah uraiannya ya.
Artinya kekongruenan pada segitiga itu hampir sama dengan segi 4. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada segitiga ABC dan kemudian ada segitiga EFG. Nah, di sini diketahui panjang AB-nya 9 cm, kemudian panjang EF 6 cm, kemudian sudut G itu 50 derajat, dan sudut F itu 65 derajat. Kemudian panjang sisi EG adalah X, kemudian panjang BC-nya adalah Y, dan sudut B-nya adalah Z. Pertanyaannya adalah, jika segitiga ABC dan EFG itu kongruen, tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Kita akan coba jawab ya. Yang pertama akan kita cari adalah X. Nah, X itu adalah sisi EG ya. X itu akan sama dengan sisi EG. Nah, sisi EG ini bersesuaian dengan sisi AB. Nah, maka panjang EG itu akan sama dengan panjang AB, yaitu 9 cm. Maka nilai X-nya adalah 9 cm. Bisa dipahami ya, tinggal menyesuaikan sisi-sisi yang bersesuaian, maka panjangnya akan sama. Berikutnya Y. Y ini adalah sisi BC. Nah, maka sisi BC itu bersesuaian dengan sisi EF. Nah, maka panjang BC itu akan sama dengan panjang EF, yaitu sebesar 6 cm. Maka nilai Y-nya itu sama dengan 6 cm. Bisa dipahami ya? Dan selanjutnya yang terakhir adalah Z. Z itu adalah sebuah sudut, yaitu sudut B. Nah, sudut B ini bersesuaian dengan sudut F. Maka besar sudut B itu akan sama dengan besar sudut F, yaitu sama dengan 65 derajat. Selesai. Bisa dipahami ya? Cukup mudah. Baik, demikian pertemuan atau materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.